Kita mau ngomongin apa, Bu Novi? Kita mau membahas tentang apakah AI atau Artificial Intelligence itu akan menggantikan pekerjaan kita sebagai manusia. Takut. Serem ya, gimana coba gitu. Karena memang faktanya ada beberapa yang tergantikan sepertinya kan? Betul, iya, Bu Novi, betul, iya. Itu seperti kalau misalnya kita lagi belanja di marketplace, boardnya nanya kan juga AI iya, kan? Gitu betul loh. gitu. Nah. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi dan dalam suasana musim dingin ini, musim dingin dan masih dalam suasana hujan. Iya. Kita masih ngobrol-ngobrol seputar karir, seputar berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita. Dan juga siang hari ini kita nanti mau ngobrolin sesuatu yang saat sekarang ini sedang hits-hitsnya. Iya. Gitu ya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih supportnya pada teman-teman semua NN Talkers yang setia mengikuti acara kita dan juga sudah memberikan masukan-masukan tentang tema-tema yang akan diangkat. Dan kali ini kita sedang ada di mana? Java Paragon Hotel di Surabaya, kawasan Maijen Sukono, Surabaya, Bu Novi ya. Oke. Hotel bintang 4 yang keren sekali. Keren gitu ya, karena suasananya itu bukan hanya hotel yang kotak-kotak gitu ya, Iya. tetapi sudah Biasanya nggak serasa di Surabaya sih. Iya, betul. Meskipun ini di jalan utama. Iya. Di jalan utama banyak kota. fasilitas di sini. Iya. Ya, jadi ada kolam renangnya gede, terus kemudian ada gymnya, bahkan sampai tenis courtnya pun ada. Iya, betul. Jadi bisa bermain tenis di situ. Terus kemudian banyak restoran di sini, ya kan, mulai dari restoran Chinese sampai bar juga ada di sini. Iya, terus ada ballroomnya juga, terus ada cake untuk cake-nya itu, betul. terus ada kafenya, lengkap pokoknya. Lengkap. Oke, jadi mau mengadakan meeting di sini gitu ya, terus kemudian acara keluarga, mau staycation ataupun melakukan menyelenggarakan wedding bisa juga dilakukan di hotel ini. Kita mau ngomongin apa, Bu Novi? Kita mau membahas tentang apakah AI atau Artificial Intelligence itu akan menggantikan pekerjaan kita sebagai manusia. Takut. Serem ya, gimana coba gitu. Karena memang faktanya ada beberapa yang tergantikan sepertinya kan. Betul, betul, iya. Itu seperti kalau misalnya kita lagi belanja di marketplace, boardnya nanya kan juga AI kan, gitu betul loh. Gitu. Nah, terus kemudian misalnya kita lagi media sosial, medsosan kan, yang dibaca oleh AI adalah kita interestnya kemana, hingga akhirnya yang di informasi-informasi yang dikirimkan ke kita sesuai dengan kebiasaannya kita gitu. Nah, itu sudah mulai tergantikan kan? Ini kalau musim kampanye juga gitu. Misalnya salah satu suka browsing salah satu pasangan gitu, paslon. Terus kemudian kita suka itu. Nanti ini berita yang baik-baik tentang paslon itu akan muncul dan yang negatif akan datang ke kita juga. Sehingga yang kita dukung seakan-akan memang akhirnya terbentuk opini bahwa itu yang terbaik. Yang lainnya adalah musuh gitu. Enggak, bukan musuh sih, enggak. Ya kan? Nah, jadi itu peran AI ya. Itu peran AI, sehingga kan beberapa profesi tergantikan. Betul. Karena ini sebagai sebuah kemajuan teknologi di bidang komputer. Nggak bisa teknologi dibendung. Tidak bisa dibendung. Dan dia memang karena namanya kecerdasan buatan, sehingga kemudian dari berbagai macam informasi dia akan diramu lah gitu ya, diramu menjadi satu, dianalisa menjadi kompleks, sehingga kemudian itu tadi memudahkan kita. Misalnya gampangnya adalah kita mungkin sering yang paling
yang paling banyak digunakan saat sekarang dan ramai sekali adalah ChatGPT yang baru Desember tanggal berapa kemarin tuh dia ulang tahun ke 1 tahun gitu kan. Iya, 1 tahun udah bikin heboh. Ya, 1 tahun sudah bikin heboh dan diseminarkan, dijual gitu ya. Dan laku dan bagaimana penggunaannya dimanapun lah seperti itu. Nah itu kan memang kita tinggal memasukkan kan kata-kata kunci atau kata-kata pesan yang ingin kita harapkan. Misalnya Anda berperan sebagai seorang, misalnya kayak saya nih, konsultan SDM yang menangani berbagai macam jenis industri, klien dengan berbagai macam jenis industri. Kemudian seringkali menyusun laporan dan sebagainya. Nah, nanti ketika kita masukkan perintah-perintah yang ada di ChatGPT, dia sudah dengan kerangka sebagai konsultan manajemen SDM. Nah, seperti itu. Jadi kita mau tanya A sampai Z itu dia bisa. Dia muncul kan gitu. Dia akan muncul gitu kan. Nah. Dan ini memang sangat memudahkan. Itu ya kalau misalnya penggunaan nih yang sudah sering saya pakai. Saya mulai dari bikin proposal. Bikin surat, contoh surat apalah, komplain, surat permintaan apa yang nggak ada contohnya, surat pengunduran diri bisa dibuat di sana. Laporan, segala macam laporan. Bahkan minta dibikinkan job desk, itu dia bisa bikin job description ya. Terus kemudian dibikinkan modul pelatihan, dia bisa bikinkan modul pelatihan. Kita mau pasang iklan, bikin lowongan iklan, langsung jadi iklannya. Lalu kemudian apalagi ya, banyak sekali hal-hal yang kita masukkan kata kunci dan itu sudah terjawabkan, dan memang ini menyingkat sekali pekerjaan kita. Di satu sisi membantu. Satu sisi memang membantu, dan ini akan itu tadi menggeser jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, yang sifatnya administratif seperti itu. Nah, itu pasti akan tergantikan sudah kayak gitu. Betul. Bahkan kan ada suatu ide bahwa yang namanya nanti customer service itu nggak ada semua. Betul. Ya kan, digantikan oleh AI. Iya kan, digantikan oleh AI gitu. Bahkan mbak-mbak robot yang cantik-cantik itu juga bisa menjawab pertanyaan kita. Betul, makanya. Dan IBM sampai merumpahkan 7.600 karyawannya kan. Iya. Untuk digantikan oleh AI. Betul. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sifatnya tadi itu back office lah. Betul. Kayak gitu. Jadi di satu sisi memang sangat-sangat mengerikan menggantikan posisi-posisi tersebut kan. Iya. Tapi di satu sisi sebenarnya sangat membantu. Membantu banget. Memang bisa dikatakan misalnya kita bikin proposal nih gitu ya, bikin proposal. Kalau kita nggak biasa gitu kan, kita pikirnya panjang ya. Latar belakang mengapa harus ini gitu, latar belakang. Kemudian tujuan, kemudian apalah manfaat, bentuk kegiatan. Waduh, udah bisa butuh lama. Tapi kalau itu kan sudah kurang lebih separuh jadi, kita tinggal masukkan kalimat-kalimat yang lebih sesuai dan seperti menata. itu. Dan menatanya. Seperti itu. Nah. Bikin ini namanya soal tes. Perusahaan saya yang awam dengan industri tertentu gitu, kemudian harus membuat soal tes bidang untuk jabatan tersebut. Mulainya dari mana? Mulainya dari job desk-nya. Nama jabatan kita masukin. Nah, dari nama jabatan yang ada dari job desk-nya itu, kemudian akan kita tanya sama dia, kalau saya mau merekrut jabatan dengan job description seperti ini, maka parameter apa saja yang harus diungkap ketika melakukan proses seleksi. Dia langsung kasih parameternya. Iya, parameternya ini terus kan nggak punya soalnya ya. Buatkan soal yang menanyakan tentang ini. Ada pertanyaan, tinggal kita pilih. Oke. Sampai sebegitunya. Begitunya. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, hanya so-so gitu, pasti kita akan tergantikan, betul-betul tergantikan. Iya. Seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya pekerjaan yang template. Artinya ketika patokannya adalah begini. Ketika kecerdasan buatan ini, namanya aja buatan ya, ini bisa melakukannya, artinya sebenarnya kita secara basic harus bisa melakukan itu. Tetapi untuk analisa yang lebih dalam, untuk pengambilan keputusan, di mana itu harus dilakukan dan dirangkum menjadi satu dengan mitigasi risiko, dengan judgement atau pertimbangan tertentu. Nah, ini yang nggak bisa.
Seperti itu. Jadi intinya gini, bahwa memang untuk kerjaan-kerjaan sifatnya operasional, administrasi, kemudian repetitif dilakukan, bisa akan tergantikan. Karena contoh banyak sekali gudang-gudang di negara-negara maju sudah pakai AI semua, ya kan? Tidak ada lagi manusia di gudang-gudang tersebut. Semua barang masuk sudah sesuai line, dia akan masuk ke line-nya sesuai dengan perintah yang diberikan. Jadi ke conveyor masing-masing, menuju ke tempat masing-masing. Nah, jadi tetapi sifat-sifat pekerjaan yang mengandalkan soft skill itu yang tidak tergantikan oleh AI. Betul, kayak tadi kan cerita nih, customer service itu bisa digantikan. Memang bisa, tetapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh AI ini tadi ya, Mbak cantik robot itu adalah nggak bisa empati, kayak gitu kan. Sincere, ketulusannya nggak bisa kita dapatkan, gitu kan. Jadi akan beda. Kalau yang sifatnya basic, makanya tadi batasannya adalah kalau sifatnya basic, dasar, mereka bisa melakukan. Tetapi ketika sifatnya ada empati di situ. Betul, ada yang ketulusan, kesungguhan untuk menolong, kehangatan, itu yang kita nggak bisa dapatkan. Itu yang akhirnya antar customer service perusahaan A, B, dan C akan semuanya sama. Betul. Ya kan, tidak ada bedanya. Sementara sekarang ini kalau menggunakan tenaga manusia ada perbedaan di mana sih? Ya sincernya tadi itu, ketulusan tadi itu, keramahannya. Betul. Yang arti ketulusan itu yang nggak ada di AI. Betul. Gitu. Dan kalau tadi pekerjaan-pekerjaan yang tadi dia bisa kan bikin soal lah, dia sampai bikin soalnya seperti itu. Itu iya. Tetapi kita sendiri sebagai penggunanya itu kita harus kritis loh. Jadi ketika saya menerima hasil ini dari katakan dari ChatGPT gitu, itu saya bisa dapetin ini, tetapi saya harus kritis benar-benar ini relevan enggak? Ini relevan enggak? Oh, sebenarnya ada informasi lain. Nah, itu kita mesti harus memasukkan lagi judgement kita, ide-ide kita harus masuk di dalamnya. Betul. Karena itu kalau enggak gitu ya kita akan jadinya bahasanya baca template ya. Kedalaman kualitas diri kita tuh nggak nampak di sana, ekspertis kita nggak muncul di sana. Karena itu semuanya terus akhirnya kan bisa melakukan. Jadi kedalamannya itulah yang membedakan. Nah, butuh analisa lagi kan. Kritikal. Jadi yang muncul itu perlu kita evaluasi lagi atau perlu kita analisa lagi. Dan kita tambahin apa lagi di sana. Betul. Sehingga tidak template semua sama. Betul, bahkan dia diminta untuk membuat sebuah planning, itu dia bisa. Tapi yang nggak bisa ada kayak visi itu nggak bisa masuk ke sana. Kemudian imajinasi itu nggak bisa gitu, karena dia hanya bisa bekerja dengan template. Gitu. Jadi betapa canggih dan luar biasanya memang AI membantu pekerjaan kita sehari-hari, mulai dari yang sifatnya tadi hanya kata-kata, kalimat, kemudian kita masukkan ini ke dalam data Excel, kita masukkan ke dalam ini sistem, mereka bisa mengeluarkan data loh, gitu. Ada rata-rata atau ada informasi-informasi kesimpulan dari data ini bisa muncul. Kita mau bikin presentasi, mau pakai PPT gitu, tinggal kita masukkan, kita tolong buatkan presentasi tentang apa, dia bisa muncul beberapa halaman. Seperti itu, PPT itu. Betul. Nah, tapi kembali lagi, bahwa ketika itu muncul harus diolah lagi. Betul, harus diolah lagi, disesuaikan dengan konteksnya supaya nggak salah kamar gitu nggak salah sambung. Karena kan kadang yang ditampilkan ada hal yang sifatnya sangat basic sekali, yang sangat basic, paling nggak itu membantu lah. Kan? Membantu. 50% gitu ya. Kadang kalau kita mikir terlalu dasar, terus banyak hal yang harus dilakukan bersamaan. Gitu kan, memang butuh yang agak cepat ya. Nah, itu sangat membantu. Jadi kesimpulan gini, sebenarnya ChatGPT menggantikan posisi manusia, iya. Betul. Untuk beberapa bidang. Ya kan? Tetapi itu tidak akan tergantikan terkait dengan hal yang sifatnya empati tadi, analisa, critical thinking, itu soft skill kan, leadership, visi, mengambil keputusan, imajinasi, seperti itu. Atlet pun juga profesinya tidak bisa tergantikan oleh AI. Iya, betul. Nah, kemudian art juga tidak bisa tergantikan. Art juga nggak bisa. Nah, seorang pelukis nggak mungkin digantikan oleh AI. Betul. Nah, pun ketika sekarang kan muncul nih kan editing foto-foto yang unyu-unyu itu. Iya. Tetapi akan template gitu semua. Beda dengan kalau kita mengedit foto secara manual sendiri. Iya, betul. Nah, jadi kesimpulannya adalah gini, kita akan tergantikan kalau kita tidak memperkuat soft skill kita. Betul.
Nah, jadi berikut kesimpulan bahas soft skill-nya Bu Novi ya. Betul, soft skill-nya yang harus dikuati. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang sekarang ini masih bekerjanya sifatnya administratif, itu tadi Anda harus mulai sadar nih bahwa ancamannya itu sudah mulai muncul. Karena itu tingkatkan kemampuan Anda, jangan hanya berdiam diri di situ saja. Sedikit susah menguasai hal baru nggak masalah, daripada nanti Anda tanpa sadar masih nyaman di situ dan tiba-tiba sudah tergantikan. Bahkan tukang parkir aja ntar mungkin nggak ada kali ya. Iya betul. Ya, seperti kita lihat di negara-negara yang maju itu kan tinggal mobilnya kita taruh di situ, kita tap sudah gitu. Berapa lama nanti ya akan kita nge-tap lagi. Betul. Karena kan saldo kita di kartu itu kan. Betul. Tinggal tap semua naruh tap, keluar tap udah. Betul. Nah, tukang parkir nggak ada lagi. Iya. Itu yang tergantikan juga kan. Iya. Paperless juga kan akhirnya. Betul memang. Itu sih. Jadi yuk siapkan soft skill kita agar tidak tergantikan oleh AI. Betul. Itu sih. Jadi ketika kita kuasai soft skill itu, kita akan semakin terus mempunyai daya saing. Iya. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, jadi thank you untuk Java Paragon. Lokasinya keren banget di Majen Sungkono, dan selama bulan Desember ini ada. Nah, ini mau tahun baru nih, ya. Oke. Hijau-hijau nih ya. Sama dengan kurang merahnya. Kurang merahnya untuk Christmas. Nah, jadi jelang tahun baru, di tahun baru sebenarnya di Java Paragon ini akan ada program nih. Jadi ada di The Cafe-nya itu ada paket 290.000 untuk tahun baru. Nah, tanggal 31 dan tanggal 1 Januari, 31 Desember ya, sama 1 Januari. Jadi 29.000 per pax itu International Food Court Selection itu di The Cafe-nya. Kemudian Avenue Lounge and Bar itu di malam 31-nya ada 358.000 itu international set menu, kemudian one glass of mocktail, kemudian ada live music dan lucky draw. Di The Cafe juga ada live music dan lucky draw. Kemudian city lights di atas yang view-nya kota, city view itu 888.000 per pax itu international set menu, kemudian one glass of wine, kemudian ada DJ di sana, kemudian ada fireworks sama lucky draw. Lucky draw-nya itu grand prize-nya adalah Apple iPad. Oke. Nah, kemudian nanti yang Anda di acara The Cafe dan Avenue, Anda juga bisa melihat firework di pool set-nya. Oke, gitu aja Bu Novi ya. Oke. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga share informasi ini. Dan jangan lupa nyalakan CC-nya. Ya, jangan lupa nyalakan CC, close caption untuk bisa membaca tulisan teks yang ada. Teks yang ada. Betul. Jadi sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan materi kamu berdua yang bisa dijadikan referensi untuk karir, ya kan, dan juga dari narasumber kita lainnya. Yuk. Gitu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.